Bagaimana kondisi geografis negara Indonesia? Ini gambar wilayah Indonesia yang berbentuk peta. Negara Indonesia ditunjukkan dengan daerah yang berwarna biru, hijau, kuning, dan coklat yang dibatasi oleh garis. Nah, selanjutnya kita belajar tentang letak geografis negara Indonesia. Apakah kalian tahu tentang letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di muka bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Nah, bagaimana sih letak geografis negara Indonesia? Perlu diketahui bahwa letak geografis negara Indonesia yang terlihat di dalam wilayah peta ini, letak geografis negara Indonesia ditunjukkan adanya benua Asia, Samudra Hindia, benua Australia, dan Samudra Pasifik. Nah, di dalam letak geografis negara Indonesia juga, negara Indonesia terlihat sangat banyak kekayaan alamnya dan terlintas oleh perairan-perairan di dalam wilayahnya. Kemudian di dalam letak geografis negara Indonesia juga, negara Indonesia diapit oleh dua benua, yang dimana benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, baik, setelah kita melihat letak geografis negara Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa letak geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik, kita masuk ke batas wilayah negara Indonesia. Jadi di dalam batas wilayah negara Indonesia terdiri atas beberapa negara yang ada dalam peta tersebut dan ditunjukkan oleh arah mata angin. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui di batas utara wilayah Indonesia, yang pertama itu ada Laut Andaman, negara Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, Filipina, dan Samudra Pasifik. Dan di dalam batas timur yaitu negara Papua Nugini. Dan di batas selatan ada negara Australia dan Samudra Hindia. Yang perlu kita ketahui selain batas selatan juga itu ada batas barat, yang dimana ada Samudra Hindia. Nah, setelah kita mempelajari tentang letak geografis, kita juga mempelajari tentang letak astronomis negara Indonesia. Apa itu letak astronomis? Jadi letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh garis hayal, yaitu garis lintang dan garis bujur. Berikut kami akan memberikan penjelasan mengenai garis lintang dan garis bujur. Nah, kita perhatikan di sini garis bujur adalah garis hayal yang melingkari bumi secara vertikal atau tegak. Bisa kita perhatikan pada gambar di samping. Dan juga di dalam garis bujur terdapat garis bujur timur dan garis bujur barat. Nah, setelah kita mempelajari garis bujur, kita juga mempelajari tentang garis lintang. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkari bumi secara horizontal atau mendatar. Dan terdapat garis lintang 0 derajat, garis lintang utara, dan garis lintang selatan. Bisa kita perhatikan pada gambar di samping bahwa garis lintang itu berada pada 0 derajat. Nah, garis lintang 0 derajat yang perlu kita ketahui disebut juga dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Baik, setelah kita melihat Indonesia juga memiliki, di sini kita melihat astronomis negara Indonesia, yang dimana letak astronomis negara Indonesia adalah terletak pada 6 derajat lintang sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat lintang bujur timur sampai 141 bujur timur. Setelah kita melihat letak astronomis, di sini kita melihat kondisi geografis negara Indonesia, yang dimana kondisi geografis meliputi iklim, permukaan bumi, keberadaan flora, fauna, letak wilayah,
perairan, jenis tanah, dan lain-lain. Berikut, Indonesia memiliki kondisi geografis berupa lautan atau perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kondisi geografis negara Indonesia. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.500 buah pulau. Ini sangat banyak sekali, bukan? Karena yang perlu kita ketahui juga yaitu di Indonesia, pulau besar adalah Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa, dan Sulawesi. Karena juga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau yang banyak dan saling berdekatan. Oke, ini perlu sangat kita pelajari ya, karena kondisi geografis negara Indonesia itu sangat strategis. Oke, setelah kita melihat kondisi geografis di Indonesia, berikut merupakan Pulau Jawa. Karena mengapa demikian? Pulau Jawa merupakan negara terbesar di dunia. Kondisi geografis Pulau Jawa yang perlu kita ketahui, luas wilayah Pulau Jawa adalah 138.793,6 km persegi. Ini merupakan luas wilayahnya. Dan di mana juga Pulau Jawa sangat identik dengan batas-batas wilayah Pulau Jawa, yaitu sebelah barat dibatasi oleh Selat Sunda, sebelah utara Laut Jawa, kemudian sebelah timur yaitu Selat Bali, dan sebelah selatan yaitu Samudra Hindia. Kemudian kondisi geografis Pulau Jawa, keadaan alam di Jawa yaitu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pantai. Ini merupakan kondisinya. Kita lihat pada gambar di samping, Pantai Banyu Tibo di Pacitan, Jawa Timur. Kemudian ada Pantai Anyer di Banten, Pantai Tanjung Lesung di Banten, Pantai Klear di Pacitan, Jawa Timur, Pantai Parangtritis di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian keadaan alam di Pulau Jawa, dataran rendahnya itu seperti apa sih? Yang perlu kita ketahui, yang pertama itu keadaan alamnya perlu kita lihat dan perlu kita baca sama-sama. Dan dilihat dari gambar di samping, ini merupakan dataran rendah Batang, Jawa Tengah. Kemudian dataran rendah Semarang, Jawa Tengah, dataran rendah Madiun, Jawa Timur. Nah, kemudian keadaan alam di Jawa yang berupa gunung. Yang pertama itu yang perlu kita ketahui, karena gunung sangat banyak sekali di Pulau Jawa, sehingga banyak juga yang menyebabkan adanya gunung meletus. Yang pertama Gunung Merapi di DIY, yang kemudian Gunung Slamet di Jawa Tengah, Gunung Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Arjuna di Jawa Timur. Nah, setelah kita melihat ke Pulau Jawa, kita melihat ke Pulau Papua. Yang pertama, Pulau Papua yang perlu kita ketahui, ini merupakan kepulauan yang berada di Merauke. Nah, keadaan Pulau Papua perlu kita lihat pada peta tersebut, dan kita harus ketahui di Pulau Jawa itu sangat sekali identik dengan kekhasan burung cendrawasih. Sebagian wilayah Pulau Jawa termasuk ke wilayah negara Indonesia. Jadi kondisi geografis Papua itu, luas wilayah Papua yang dimiliki Indonesia adalah 415.179,5 km persegi. Kita lihat peta di samping. Ini merupakan peta Papua. Nah, kemudian setelah kita melihat luas wilayahnya, batas-batas wilayah Papua yang berada di sebelah barat, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Halmahera. Sebelah utara, Samudra Pasifik. Sebelah timur, negara Papua Nugini. Dan sebelah selatan, Laut Arafuru. Ini merupakan batas-batas wilayah Papua di Indonesia.
Kemudian yang perlu kita ketahui keadaan alam di Papua juga. Yang pertama itu ada pantai. Nah, keadaan pantainya seperti apa sih? Nanti kita lihat pada gambar samping seperti ini, yaitu Pantai Bosnik. Kedua, Pantai Teluk Triton. Ketiga ini yaitu Pantai Yenbeba dan Pantai Tanjung Kasuari. Dan keadaan alam berupa dataran rendah seperti apa? Yang pertama itu perlu kita ketahui dan kita lihat juga seperti gambar di samping tadi. Yang pertama itu dataran rendah seperti dataran rendah Merauke, kemudian dataran rendah Teluk Bintuni. Nah, itu merupakan salah satu dataran rendahnya. Kemudian keadaan alam berupa gunung. Nah, gunung yang ada di Papua itu Gunung Puncak Jaya atau puncak tertinggi Pegunungan Jayawijaya, kemudian Gunung Puncak Mandala, kemudian Gunung Puncak Trikora, kemudian Gunung Davonsoro atau Klisklop, dan kemudian juga ada salah satu kondisi geografis di Indonesia berupa dataran rendah, karena Indonesia disebut sebagai negara agraris, yang dimana negara agraris juga merupakan suatu ciri khas negara Indonesia. Dataran rendah yang dimanfaatkan untuk yang pertama lahan pertanian, kemudian area industri, kemudian area permukiman penduduk. Kondisi dataran rendah berpengaruh pada jenis pekerjaan masyarakat. Ya, perlu kita ketahui juga yaitu sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani atau di bidang pertanian, sehingga Indonesia disebut negara agraris. Nah, begitulah penjelasan yang mengenai tentang mengapa Indonesia disebut negara agraris.